yang berkembang di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Teman-teman sekalian, saya sebelumnya di Jogja mendengar bahwa acara ini akan dilaksanakan di halaman Masjid At-Taufik. Kalau Anda mengerti tata ruang, tembok-tembok ini dan sehingga harus ada suara-suara kipas angin dan seterusnya itu sangat menindas kita. Kalau andaikan ini terbuka, suara los, tidak mantul-mantul, bengung-bengung, insya Allah kita akan lebih dahsyat, akan lebih energetik gitu ya. Tapi enggak apa-apa, saya enggak menyesali, pokoknya sekarang kita teruskan ya. Masih kuat ya? 1 jam lagi kuat? Oke, gini. Yang teriak itu apanya? Mulutnya dan nafsunya apa dan kesadarannya? Benar ya, Anda harus tahu diri Anda loh ya. Ketika Anda melakukan sesuatu itu datangnya dari hati Anda, dari pikiran Anda atau dari roh Anda. Hati saja itu ada beberapa lapis. Kalau dalam Al-Quran ada kolbun, ada dhaukun, ada fuadun, itu macam-macam. Jadi kalau Anda marah sama istri, sama suami itu perhatikan, ini marahnya marah permukaan apa marah agak dalam, itu perhatikan. Demikian juga kalau masalah sosial, masalah politik nasional, itu jangan terlalu mudah marah kalau sesuatu Anda belum bisa memahami. Karena sesuatu itu paham atau tidak, misalnya gini, makanan, asin, manis, pahit, dan seterusnya itu kan tidak hanya tergantung makanannya, tapi tergantung lidahnya, betul tidak? Ketika Anda merasakan pahit, gini, Anda kena COVID, terus tidak bisa membau. Sebenarnya baunya ada enggak? Yang salah apanya? Yang salah hidungmu yang kena COVID sehingga tidak bisa membau. Jadi kan ini banyak dalam politik nasional begitu itu. Sebenarnya yang salah itu lidahmu sendiri, hidungmu sendiri. Terus kamu menuduh tidak ada wangi. Padahal ada wangi tapi kamu yang kena COVID kok. Nah jangan sampai kena COVID politik lagi sejak sekarang. Indonesia akan mengalami siklus yang luar biasa. Saya belum tahu bentuknya tapi akan mengalami siklus yang luar biasa. Dan PDIP harus siap-siap mengayomi. Bukan bersiap-siap untuk bertanding. Nek sampean mengayomi, mau tidak mau semua anak-anak akan merangkulmu. Kan gitu. Oke sekarang, pikiran jernih ya. Pikiran adil ya. Jangan tidak adil ya. Allah mengatakan meskipun kamu benci kepada seseorang, jangan sampai kebencianmu itu membuatmu berbuat tidak adil kepada dia, betul ya? Wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu. Benci boleh, tapi tidak boleh benci membuat kamu tidak adil. Jadi apapun saja yang terjadi, misalnya kamu tidak suka sama ini, tidak suka sama itu, tapi tetap harus berbuat adil, harus objektif, harus jujur apa adanya, gitu ya, jelas ya? Itu ajaran Tuhan. Jadi sekarang dengan bekal keadilan pikiran dan hatimu, sekarang saya buka dialog dengan Mbak Puan. 1, 2, sebagian tanya ke saya juga tidak apa-apa. Meskipun saya tidak punya kompetensi apa-apa di Indonesia. Saya ekonomi lemah dan sekolah jebol. Ya, silakan maju, tidak apa-apa. Oke, sekarang tolong mikrofon disiapkan. Yang akan berdialog dengan Mbak Puan, angkat tangan. Pertama 3 orang. 1, 2, 3. Ya, silakan. Kita aja berdiri aja menghadap Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya diberi kesempatan lagi, kemarin juga diberi kesempatan. Cuman sekarang saya ingin belajar, Bu. Sebelumnya saya Rizky dari Surabaya. Ya. Wani, saya ingin belajar tentang konsep sebenarnya. Saya bukan siapa-siapa yang pertama. Saya bukan politisi, saya bukan orang politik,
dan lahir di lingkungan politik. Tapi saya kesini kenapa? Karena saya terpanggil. Karena adanya teman-teman Maya, ada Cak Nun, ada PDP, dan ini mungkin momen yang sangat saya tunggu-tunggu untuk belajar seperti itu. Yang pertama-tama saya mau bertanya khususnya pada Ibu Puan. Satu, cita-cita Ibu itu apa? Ya. Kedua, apakah cita-cita itu sudah terlaksana? Ketiga, apakah belum terlaksana? Keempat, kalau belum terlaksana, kenapa kok belum? Terus yang kelima, bagaimana Ibu menyikapi cita-cita itu? Agak limo kak selawe pisan lah. Tapi kan itu berkesimbang. Iya. Oke, iya. Itu eskalasi logis dari pertanyaan pertama. Enggak apa-apa. Terus yang kedua tak boleh ya? Loh, Belum sudah. sudah satu rangkaian. Oh, satu Sudah satu rangkaian. rumpun logika ya. Boleh sih, boleh. Cuman kita harus berbagi sama yang lain. Itulah Indonesia. Tidak royokan tempat tapi saling memberi ruang satu sama lain. Gitu ya? Gitu ya? Terima kasih. Ya. Mohon pencerahannya, Bu. Ya. Namanya tadi lupa? Rizky. Rizky, Bu. Dicatat dulu apa langsung jawab, Mbak Puan? Catat dulu, oke. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Cak Nun, yang terhormat Ibu Puan Maharani. Perkenalkan, nami kula Safril Mbah Nun. Mohon izin Ibu Puan juga, saya Safril, kader muda dari BKN PD Perjuangan. Yang ingin saya tanyakan terkait Mulai sekarang namanya PDI Pengayoman. PDI Pengayoman, J. Nyun Barokai Cak Nun. Yang ingin saya tanyakan Mbah Nun, yang pertama terkait dengan kebangsaan. Kita kan sudah hidup di era demokrasi. Khususnya pasca 98 kita hidup di era demokrasi. Kemudian ketika di era demokrasi ini kemajuan teknologi sangat luar biasa. Tapi kemudian era demokrasi dan era kemajuan teknologi ini banyak sekali terjadi perpecahan antara anak bangsa. Kalau kita melihat komentar-komentar di Facebook, di Twitter, di Instagram dan lain sebagainya macamnya sangat membuat miris ini Cak Nun. Kira-kira untuk konteks memperkuat kebangsaan seperti apa pesan Mbah Nun dan Ibu Puan untuk agar kita sesama anak bangsa jangan sampai kemudian kita terpecah belah karena adanya kemajuan teknologi ini Cak Nun. Itu saja dari saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat realistis, sangat konkret apa yang dia sebut, dan Mbak Puan memang wajib menyiapkan solusinya kan begitu kan. Moga, ya, ketiga terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perkenalkan Edi Suprayitno. Kami Ibu kader PDI Perjuangan, kebetulan kami pengurus PAC Kecamatan Cilandak. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan Bu, pengayoman untuk masyarakat, khususnya kita semua sebagai kader PDI Perjuangan, bagaimana kita sebagai kader PDI Perjuangan untuk mengayomin masyarakat, sedangkan kami di bawah cukup banyak kendala. Artinya dari tetangga dan lain sebagainya itu pasti ada permasalahan yang tidak bisa kita sampaikan. Kita sendiri sebagai umat Islam dan samping kami ada Buddha dan Hindu dan lain sebagainya. Apa solusi Ibu untuk kedepannya untuk mengayomin masyarakat? Itu aja, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu Puan, ini sudah 3 pertanyaan dan sudah dicatat oleh Mas Helmi. Saya persilakan. Mbak Puan sambil duduk aja enggak apa-apa ya. Kalau duduk lebih tenang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Cak Nun dan Kiai Kanjeng atas kehadirannya pada malam yang sangat berbahagia ini. Dan tentu saja kepada Bapak Ibu semua adik-adik hadirin sekalian. Saya juga ingin menyampaikan di sini hadir keluarga besar PDI Perjuangan. Ada Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto. Ada Pak Hamka yang menjadi pencetus dari acara ini dari Bamusi yang melaksanakan acara ini. Ada Pak Baskara, Wakil Ketua MPR. Nah, hadir juga Pak Lukman. Di sini juga ada ibu-ibu yang selalu membantu dan mengurus acara-acara yang ada di masjid. Ada Ibu Yanti Sukamdani, ada Mbak Yayu, Mbak Esti dan lain-lain sebagainya dari Bamusi. Saya juga ingin mengucapkan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karenanya meminta saya untuk dapat hadir bertemu dengan Cak Nun dan rombongan Kiai Kanjeng dan Bapak Ibu adik-adik hadirin sekalian. Sebelum saya menjawab apa yang menjadi dialog atau pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan, saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah kita bisa berada di halaman Masjid At-Taufik. Masjid yang alhamdulillah sangat indah dan tentu saja semoga bisa bermanfaat bagi umat dan bisa membawa amal ibadah dan jasa-jasa Pak Taufik itu ikut juga dinikmati dan diresapi serta didoakan oleh semua yang hadir untuk bisa berdoa dan beribadah di Masjid At-Taufik ini. Ini bukan suatu hal yang biasa. PDI Perjuangan tadi disampaikan oleh Cak Nun. Saya ini tadi kan Cak Nun mengatakan mirip-mirip PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu Islam merah putih. Namun sekolah partai kami yang dulunya kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai sekarang sudah pindah ke Diponegoro, sekarang berhadap-hadapan dengan masjid. Satu masjid yang sangat indah yang kemudian alhamdulillah kami namai Masjid At-Taufik. Artinya kami berharap bahwa kepedulian kami kepada umat khususnya umat Islam bisa terus bersama-sama bergotong royong bersinergi untuk bisa kita doakan bangsa ini bisa rukun, damai, sejahtera dan kemudian PDI Perjuangan bisa mengayomi seperti yang apa menjadi cita-cita kita semua yang ada di sini. Begitu juga harapan dari Cak Nun kan, Cak Nun. Kita berharap bahwa yang hadir di sini nantinya PDI Perjuangan itu bisa mengayomi amanah yang kemudian diberikan kepada PDI Perjuangan 2 periode, 1,5, 5 tahun, sekarang sudah 3 tahun. Semoga sampai akhirnya bisa bermanfaat walaupun tidak sempurna. Setelah kita hampir 3 tahun menghadapi COVID-19 yang gak mudah, ini baru pertama kali masjid ini dibuka dengan orang yang ada sebanyak ini. Masjid ini sudah selesai tahun 2020. Almarhum bapak saya itu Pak Taufik Kimas meninggal tahun 2014. Kemudian tahun 2018 kami membangun, 2020 selesai, namun baru bisa dipakai secara penuh dan utuh seperti ini baru tahun ini dan baru hari ini. Biasanya nggak ada orang sebanyak ini di masjid ini. Karena ya harus protokol kesehatan, PPKM dan lain-lain sebagainya. Karenanya saya mengucapkan banyak terima kasih, alhamdulillah, mohon doanya semoga masjid ini nantinya memang bermanfaat bagi kita semua, amin. Kemudian saya ingin menyampaikan juga,
Tadi Cak Nun udah cerita panjang lebar. Peristiwa Sukolilo, alhamdulillah saya ada di Sukolilo, sempat 1 hari 2 hari ada di Sukolilo. Kalau Cak Nun itu kemudian digeret 3 orang, saya lihat ibu saya ada di satu ruangan yang kemudian tetap bertahan bersama dengan keluarga besar PDI Perjuangan sampai akhirnya menyatakan bahwa secara de facto saya ketua umum PDI Perjuangan. Waktu itu saya baru lulus SMA. Di situ mungkin yang akhirnya mengasah saya bahwa satu perjuangan itu nggak bisa instan, satu perjuangan itu perlu prinsip dan keteguhan hati dan tentu saja perlu semangat yang membara untuk bisa membuat Indonesia ini seperti yang menjadi cita-cita dari founding father Bung Karno saat memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin di sini bilang, Mbak Puan ini terlalu serius. Terang aja Bung Karno itu kakeknya, ya alhamdulillah. Tadi kan dibilang memangnya ada yang milih jadi orang Indonesia. Saya juga nggak milih jadi cucunya Bung Karno dan anaknya Megawati Soekarno Putri. Tapi ya lahirnya di situ Cak Nun. Alhamdulillah. Jadi memang ya gimana lahir di Indonesia jadi orang Indonesia. Alhamdulillah jadi cucunya Bung Karno, anaknya Megawati Soekarno Putri yang pernah jadi presiden. Dan ya sekarang alhamdulillah juga dikasih kesempatan untuk jadi ketua DPR. Tapi ya itulah, jabatan bukan apa-apa, yang penting semangatnya. Bagaimana Indonesia ini ke depan menjadi Indonesia yang merah putih. Indonesia yang kemudian saling bergotong royong, saling mencintai tanpa ada perbedaan dan sekat-sekat antara miskin dan kaya. Tidak ada sekat-sekat apakah itu dari Sumatera, apakah itu dari Sulawesi, apakah itu dari Jawa, apakah itu dari Madura. Tapi kita adalah orang Indonesia. Dan jangan sampai politik kemudian memecah belah kita sehingga kita tidak menjadi orang Indonesia yang seutuhnya. Ini enggak kampanye, ini adalah bagaimana saya mengutarakan apa yang menjadi isi hati saya sebagai orang anak muda. Masih muda enggak ya? Kira-kira kelihatannya masih muda enggak ya saya? Masih kelihatan muda kan? Ini enggak tahu yang di depan saya ini seumuran saya enggak? Kayaknya seumuran, beda-beda tipis lah, Betty nih kayaknya. Makanya tadi waktu ditanya panggilnya Mbak atau Bu, Mbak aja biar kelihatan muda. Mungkin emang kelihatan muda tapi sebenarnya udah enggak muda juga. Namun orang selalu mengatakan, apa benar sih Mbak Puan itu mampu, apa benar sih Mbak Puan bisa, kayaknya muda banget deh, padahal saya tuh udah gak muda banget loh, muda dikit lah gitu. Dibilang muda gak muda banget, dibilang ya tua gak, belum juga, belum seperti Cak Nun lah. Tadi pas saya datang di sini, Cak Nun bilang, Mbak bisa nyanyi? Enggak. Mbak hafal lagu-lagu kebangsaan? Ya enggak semuanya. Jadi Mbak mau nyanyi apa? Saya bukan penyanyi. Makanya katanya nanti didampingin ya Mbak. Karena Mbak bukan Novia Kolopaking. Nah, iya kan? Nah, tapi tadi saya nyanyi loh. Biarpun enggak hafal juga, tadi ada kepreannya, ada contekannya, dikasih contekan. Kayaknya enggak yakin banget kalau saya enggak bisa nyanyi. Ya dikit-dikit bisa lah. Nah, masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Mbak Puan cita-citanya apa sih? Cita-cita saya ingin menjadi bagian dalam membangun bangsa ini. Ingin menjadi orang yang bisa berperan walaupun sedikit saja untuk membuat bangsa ini lebih baik daripada sebelumnya. Ya terang aja Mbak Puan bisa ngomong gitu, karpet merah di Mbak Puan, gak ada karpet merah. Ibu Mega seperti yang diceritakan oleh Cak Nun, walaupun tidak ada analogi yang pas untuk menyatakan bahwa perjuangan Ibu Mega itu sama dengan perjuangan saya. Tapi semua manusia itu untuk mencapai cita-citanya pasti penuh perjuangan. Tidak mungkin ada yang instan karpet merah tiba-tiba jadi, nggak ada. Semuanya itu perlu perjuangan. Tapi perjuangan itu kan nggak perlu juga disampaikan. Saya menderita, saya capek, saya sakit, saya pergi-pergi terus, saya ini nggak perlu. Yang penting kerja dan ingin lihat Indonesia lebih baik daripada hari ini. Indonesia yang makmur, nggak ada rakyat kelaparan, tidak ada lagi petani yang kemudian kekurangan dalam menjalankan pekerjaannya.
Tidak ada nelayan yang kemudian susah dalam menjalani pekerjaannya. Tidak ada lagi orang Indonesia yang nggak bisa kerja. Itu yang menjadi cita-cita saya. Udah tercapai belum sih? Belum. Belum tercapai cita-cita itu. Karena apa? Tidak mungkin membangun Indonesia itu sendirian. Membangun Indonesia itu harus sama-sama. Membangun Indonesia itu harus gotong royong. Muda, tua, kaya, miskin, perempuan, laki. Tidak ada yang dibedakan. Membangun Indonesia harus dengan gotong royong. Gotong royong, gotong royong, gotong royong, dan gotong royong. Saya yakin kenapa akhirnya Cak Nun itu kemudian memutuskan, ya sudahlah saya datang. Karena punya keinginan bahwa membangun Indonesia itu nggak bisa sendirian. Membangun Indonesia itu harus sama-sama. Salah satunya bagaimana membangun Indonesia yang menjadi idaman kita semua. Yang tadi berpikir secara positif, mesra, pengertian dan lain-lain itu salah satunya adalah bagaimana caranya. Ya kemudian bersama dengan PDI Perjuangan. Tadi Cak Nun mengatakan PDI Perjuangan udah nggak berjuang karena menang. Belum Cak, perjuangan PDI Perjuangan belum selesai. Perjuangan PDI Perjuangan masih harus berjuang lagi sampai Indonesia merdeka seutuhnya. Sampai semua rakyat Indonesia mau bergotong royong untuk memajukan Indonesia. Ya. Tahap perjuangan PDIP sekarang adalah pengayoman. Ya, kalau Sama itu aja, saya Mbak. setuju. Mengayomi seluruh anak bangsa. Karena memang kami yang hari ini mendapatkan amanah berada menjadi partai atau bagian dari orang-orang yang kemudian bisa mengayomi. Walaupun saya juga merasa saya minta maaf kalau kemudian PDI Perjuangan belum bisa mengayomi seutuhnya. Seperti yang tadi Pak Edi sampaikan, PAC dari PDI Perjuangan, gimana sih Mbak caranya supaya tetangga-tetangga itu kalau kemudian nanya bisa mendapatkan apa yang diharapkannya, ada solusi. Yaitu inilah perjuangan dalam mengayomi, tidak semuanya bisa diayomi, tapi paling tidak semangat dan niat itu harus kita lakukan. Kami berusaha semuanya itu bisa diayomi, tapi ya kembali lagi membangun negara itu tidak bisa sendirian. Tidak bisa hanya PDI Perjuangan, namun seluruh elemen bangsa harus bisa mengayomi. Namun insya Allah saya meyakini dan bersepakat semaksimal mungkin PDI Perjuangan akan mengayomi rakyat Indonesia sampai kemudian mendapatkan amanah yang selanjutnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, walaupun ini pertanyaannya ditujukan ke Cak Nun, tapi saya sedikitlah menyampaikan bahwa bagaimana kemudian Indonesia yang berkebangsaan itu bisa menjadi utuh, yaitu sudah ada Pancasila, sudah ada Bhinneka Tunggal Ika, itu yang harus diimplementasikan dalam hati seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita itu beraneka. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke, kita tuh beda. Pasti yang ada di sini ini semuanya bukan orang Jawa. Pasti yang ada di sini ini bukan orang Sumatera. Kita ini beragam, campur. Tadi lagu Sumatera Selatan, Gending Sriwijaya. Ayah saya itu orang Sumatera Selatan, orang Palembang. Begitu lagu Jawa, kakek saya orang Jawa. Begitu lagu apalagi tadi ya, dari Bali, nenek saya dari dari Bung Karno itu orang Bali yang kemudian mualaf masuk Islam. Nenek saya Ibu Fatmawati, ibunya Ibu Megawati itu orang Bengkulu. Jadi hampir semua lagu itu ada di diri saya. Saya itu Indonesia. Saya nggak bisa bilang saya cuma orang Palembang aja. Saya Indonesia. Nah hal-hal seperti inilah yang harusnya memberikan semangat bagi kita semua yang hadir di sini bahwa membangun negara itu harus merah putih. Boleh aja partai politik itu, boleh aja PDI Perjuangan menyampaikan aspirasinya ya untuk mengayomi dan lain-lainnya. Tapi yang paling penting adalah semua hal yang kita lakukan adalah untuk Indonesia. Untuk merah putih, bagaimana kemudian Indonesia itu tetap negara kesatuan Republik Indonesia tanpa terpecah-pecah dan terpecah belah. Dan saya juga ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa silaturahmi antara Bung Karno dengan NU dan Muhammadiyah itu yang dulu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian
dengan Kiai Ahmad Dahlan, bahkan Bung Karno itu pernah mengatakan bahwa jika saya meninggal, saya wafat, tolong kibarkan bendera Muhammadiyah di peti mati beliau. Begitu juga bagaimana perjuangan beliau saat menentukan hari Lebaran, berkomunikasi dengan Kiai Hashim Asy'ari dan NU, bahwa sekarang Indonesia itu satu-satunya yang punya Lebaran di seluruh dunia. Walaupun sudah tiga tahun kita tidak bisa melakukan silaturahmi Lebaran. Dan hal itulah yang kemudian berusaha kami rajut kembali. Ibu Mega dengan saya berusaha merajut itu kembali. Cerita-cerita Cak Nun tadi membuat saya kemudian kembali lagi ke alam yang lalu. Bahwa cerita tambak beras itu pernah juga diceritakan ibu saya ke saya dan itu betul. Kenapa dulu kita bisa gitu? Kenapa dulu kita itu bisa bersatu? Kenapa dulu itu kita bisa gotong royong untuk bisa memperjuangkan, untuk bisa mendapatkan negara yang lebih baik daripada sebelumnya? Kenapa sekarang enggak? Saya yakin dan saya optimis bahwa ke depan ini kita akan menjadi bangsa dan negara yang lebih baik daripada negara kita sebelumnya. Dan saya yakin bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian inilah kita akan sama-sama membangun bangsa dan negara menjadi negara yang lebih baik, negara yang lebih utuh, negara yang lebih damai, dan negara yang lebih sejahtera. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Puan. Mbak Puan, saya sama beliau kan ketemu baru sekarang. Dan dari kejauhan kan kita juga melakukan sawang sinawang ya. Ngeliat-ngeliat, terus ngukur-ngukur, mengira-ira gitu ya. Dan saya menemukan malah Mbak Puan ini jauh lebih dewasa daripada yang saya sangka. Jauh lebih tajam pikirannya daripada saya sangka. Dan jauh lebih sareh atau lebih bijaksana dibanding yang saya duga-duga gitu. Jadi saya bersyukur. Dan yang paling saya kagumi pada malam ini sebenarnya acara ini berlangsung karena kebesaran jiwanya Bu Mega. Betul enggak? Anda tahu kan sekarang ini kan ada alat untuk memecah belah yang sangat efektif yang namanya medsos, YouTube dan seterusnya. Saya kan dipermusuhkan, diadu domba sama Bu Mega, kadang-kadang sama Habib Rizik, kadang-kadang sama Habib Bahar, kadang-kadang Bukaru Sopoai. Sama setan saya tidak pernah dipermusuhkan, padahal saya musuhan benar sama setan. Gitu. Saya dipermusuhkan dengan orang-orang yang sebenarnya saya sayangi dan saya cintai. Dan Bu Mega tidak terpengaruh sedikit pun oleh permusuhan itu. Bu Mega tidak punya rasa marah kepada saya, benci kepada saya, bahkan ngoyak terus. Beliau yang ndawuhi saya, Cak Mbok datang 3 tahun. Beliau juga pernah datang ke Markas Ma'iyah untuk menyampaikan hajatnya Bu Mega. Pak Idam Samawi juga menyampaikan. Dan baru sekarang ini kita temukan karena saya sudah lega menemukan Indonesia yang akan datang, yang akan luar biasa. Jadi saya itu tiap malam minta mimpi kepada Allah, minta dikasih petunjuk. Dan seminggu yang lalu sebelum saya menyusun konsep-konsep untuk malam hari ini, saya itu dikasih mimpi oleh Allah. Saya pergi ke Siberia, kemudian mampir ke Ukraina, kemudian mampir ke antara Amerika Serikat dengan Amerika Latin. Kemudian begitu saya pulang ke Indonesia, itu saya melihat tulisan kain yang sangat panjang yang berwarna ungu. Ungu itu warna surga dan ungu itu dalam bahasa Jawa adalah bangkit, bangun. Kita sekarang ini tertidur sangat lama sambil bertengkar. Besok kita akan bangun dengan kerukunan dan kemesraan gitu ya. Dan di kain panjang berwarna ungu itu saya membaca tulisan Lailatul Qadar. Sehingga saya husnudon, bukan ngeramal. Saya husnudon, saya berpikir positif bahwa insya Allah tahun ini adalah tahun di mana Allah ngasih Lailatul Qadar kepada bangsa Indonesia. Akan terjadi putaran zaman yang tidak Anda duga-duga. Akan terjadi perubahan-perubahan yang Anda tidak perhitungkan. Dan itu kita harus antisipasi bahwa perubahan itu kalau terjadi harus menjadi lebih baik dari yang kemarin. Harus lebih baik dari segala hal gitu ya. Dan saya senang sekali mendengarkan jawaban Mbak Puan tadi, luar biasa menurut saya. Artinya saya
enggak pernah berpikir Mbak Puan akan menjawab seperti itu gitu loh. Dia Artinya kalau nggak pernah ketemu nggak tahu Mbak Puan. ya. Jadi harus Ya sering-sering tapi kan ketemu. denger lah ya. Ya kan mana berani kalau belum jelas PDI adalah pengayoman. Kalau sudah pengayoman saya masuk sini. Gitu. Kemarin kan masih perjuangan, aku ini kok berjuang, aku dikenek ini, lah kata apa kon gitu. Jadi saya takut, begitu saya dapat informasi dari Allah bahwa PDI itu sekarang PDI pengayoman, maka saya saya datang ke kebagusan, saya datang ke Langit Agung. Cuman saking semangatnya saya sampai, tadi kan saya sampai jalan-jalan, dan di YouTube dan siaran langsung itu saya kelihatan ngos-ngosan. Sehingga saya kemudian dikritik oleh banyak netizen dan saya dapat WA, Cak, santai aja ngerokok dulu. Gitu. Terus, ya kan tidak mungkin bisa merokok di sini dan ini saya agak, memang saya itu kalau tidak ngerokok, saya itu pekewo sama Allah. Allah itu menciptakan tembakau, terus diapain? Apalagi kalau sampai saya anti tembakau, kan saya berhadapan sama malaikat. Anti tembakau kan ya, duduk kan gitu kan. Jadi saya tidak berani, anti rokok tidak berani. Kalau memang rokok itu tidak baik, tolong para dokter, para ilmuwan melakukan penelitian tembakau itu diapain supaya manfaat. Karena tidak mungkin Allah ngasih tanaman tanpa manfaat. Betul enggak? Oke, kalau teknologi dari tembakau menjadi rokok itu tidak bermanfaat, tolong teliti lagi, dibikin apa, sayur kek, lalap kek gitu loh. Supaya manfaat, karena tidak mungkin tidak manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jelas ya, tidak mungkin Allah menciptakan siapapun dimanapun tanpa manfaat. Oleh karena itu saya sangat mantap malam ini karena kita memang wajib jadi orang Indonesia, bukan kebetulan. Kita ditakdirkan, diwajibkan untuk membela Indonesia, membangun Indonesia, mewangikan Indonesia. Itu adalah takdir dan kewajiban. Itu amanah dan perintah Allah. Beliau diperintah jadi cucunya Bung Karno, mau tidak mau. Dan beliau taat. Dan seluruh bangunan cita-cita beliau dibangun berdasarkan perintah Allah itu. Jadi ini kita di sini perintah Allah. Jangan dibilang nggak syar'i. Syar'i banget ini. Ini syar'i karena itu syariat Allah. Syariat Allah itu artinya aturan Allah. Baik yang menyangkut orang sholat, ibadah mahdoh, maupun alam semesta, sungai, ekosistem, dan seterusnya. Maka di PDIP saya menganjurkan, sekarang ekosistem di Indonesia kan negara yang paling subur, makmur, luar biasa. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kurang piye ya. Dan tidak ada di seluruh dunia, hanya Indonesia yang sesubur itu, semakmur itu, dan rempah-rempahnya tidak terbatas. Betul enggak? Covid sebenarnya kalah sama rempah-rempah. Kalau Anda melihat kurva atau grafik keterpaparan Covid di Indonesia dengan di negara lain, Anda akan kagum. Dengan penduduk sebanyak ini, dengan kesembronoan rakyatnya dan keberanian rakyatnya untuk tidak pakai masker, gitu, ngawur di mana-mana, gitu, nekat di mana-mana. Seharusnya yang terpapar itu kan ratusan juta, betul enggak? Tapi faktanya enggak. Malaysia lebih banyak, Vietnam lebih banyak, bahwa penduduknya hanya 1/10 kita. Jadi kita ini bangsa yang dahsyat, bangsa yang top. Tolong setiap pemimpin menyadari itu dan berangkat mensyukuri masa depan Indonesia dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa istimewa. Tanahnya istimewa, tanamannya istimewa, rempah-rempahnya istimewa, mentalnya istimewa. Gitu. Nggak bisa dibikin sedih, Bu. Mbak Puan, ini nggak bisa sedih. Sudah jelas tidak bisa makan, sudah jelas jualannya tidak laku, sudah jelas susah di rumah terus, dihilang-dilung sampai ngiler. Tapi yang guyang-guyu, Bu. Cek cengenges saya, ketepuk aku cek ngerokok aja, gitu. Bangsa Indonesia kok, gitu. Bangsa yang tidak tertandingi, tidak tertandingi. Kalau orang Amerika mengalami kayak Anda, modern. Orang Jepang, orang Cina mengalami kayak Anda, modern. Tapi kita tidak. Kita tetap bangkit. Kita punya Bung Karno di dalam jiwa kita. Gitu kan? Saya tidak mengatakan Bung Karno itu nabi apa enggak, tapi pokoknya kan faktanya kita itu punya Bung Karno. Gitu ya. Dan Nyun Sewu yang mohon maaf ini Bu,
Yang Anda, Mbak, ya aduh sepurane ya. Tapi jangan khawatir Mbak Puan, saya ini justru merasa lega karena dipanggil Mbah. Saya ini gelar saya Mbah, bukan profesor, bukan doktor, bukan menteri, bukan kiai, bukan habib, bukan gus. Saya ini Mbah. Dan saya seneng meskipun mangkel. Senengnya karena itu gelar yang paling dahsyat. Kalau gini, kalau saya mbahmu, apakah saya harus pinter? Kalau saya tidak pinter, kamu pecat sebagai mbah enggak? Gitu? Kalau saya tidak kaya, tetap mbahmu. Jadi tidak ada persyaratan-persyaratan keduniaan untuk seorang mbah. Yang penting aku mencintaimu dan kamu mencintaiku. Gitu aja. Jadi mbah itu hanya cinta. Itu yang namanya ekonomi keluarga Bung Hatta dulu, supaya kita itu punya jiwa kekeluargaan. Supaya mbah itu luar biasa. Yang orang Jawa ngerti ya bahwa, Mas Joko, kelingan ya. Di Jawa itu Mbak Puan, ada namanya mbah itu sampai 18 tingkat. Ya. Mbah, Cek, ya. mbah, buyut, Buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, gerupak sente, debok bosok, gali asem, gerupak waton, cendeng, giyeng, cumpleng, ampleng, menyaman, menyo-menyo, dan ke-18 terah tumerah. jangan ketawa. Kalau sebuah bangsa memiliki kesadaran sejarah sampai 18 tingkat. Bung Karno mengatakan jas merah. Dan kita ingat sejarah itu sampai 18 generasi. Betul enggak? Wahai Amerika, wahai Rusia, wahai semua negara-negara yang merasa kuat dan adikuasa, jangan pikir kalian benar-benar berkuasa karena kami adalah bangsa dengan peradaban yang punya skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya gitu aja. Jangan marah. Jangan marah. Saya tidak mengatakan salah loh ya. Saya tidak mengatakan salah atau jelek, enggak, belum tepat. Ya, loh, kalau bahasa Jawa itu ada bener Mbak Puan, ada pener. Itu sudah bener tapi belum bener gitu. Jadi itu mohon maaf ya, saya bukan mengkritik, tapi memang saya itu penasaran dengan kebesaran Indonesia yang tidak bisa kita wujudkan. Dan aku ingin besok pagi sebelum dan sesudah 2024 kita akan mengalami revolusi besar dari dalam diri kita. Bukan revolusi untuk menjatuhkan presiden dan penguasa, enggak. Revolusi yang akan dipimpin oleh presiden dan para sesepuh lainnya. Mereka yang akan memimpin kesadaran baru. Mereka yang akan memimpin melungsungi yang baru. Mereka yang akan memimpin kelahiran kembali bangsa Indonesia dengan kesadaran sebagaimana Mbak Puan tadi sudah ungkapkan panjang lebar. Dan itu akan terjadi siklus itu. Saya tidak meramal, tapi akan terjadi siklus itu. Akan kabul doamu malam hari ini. Amin ya rabbal alamin itu ya. Jadi konco-konco, saya dikritik tadi karena di YouTube saya kelihatan ngos-ngosan. Terus saya disarankan merokok. Tadi cuma sampai sekarang saya belum dapat izin dari sebelah kanan saya. Gitu. Sudah dari tadi tak gini-giniin enggak. Wis tak cekel-cekel enggak. Oh alah. Wis nginang-ngene aku. Ini arek-arek los ngono. Salah satu yang ditakuti virus adalah, tapi nanti dimarahi sama WHO sama, iya. Enggak, maksud saya, semua itu kan ada konteksnya, ada nawaitunya gitu loh. Anda rabi dengan rabi beda, ada rabi mergo nafsu, ada rabi mergo kesejahteraan cita-cita keluarga. Kan sekarang ngerokok untuk apa, ngerokok karena apa, dengan niat apa, dalam konteks apa, kan ya duru ala illatihi kalau kata usul fikih kan gitu kan. Jadi semua yang saya katakan itu kan tolong lihat asal usulnya. Misalnya kalau di maknya kan meso boleh enggak? Iki Mbak senengane meso. Nek wis aku ngomong diancuk seweneng iki. Dua bal, wow gitu. Terus saya bilang, meso itu kan spontanitas alamiah dari setiap orang yang merasakan sesuatu yang menggelisahkan. Misalnya
Aduh gitu ya. Cok gitu kan. Yang enggak boleh itu misui. Ya, kalau misu itu peristiwa sosial, kalau misu itu peristiwa subjektif individual. Jadi misalnya ngeden, ngising, enggak apa-apa di WC-nya sendiri, tapi nek kon ono daya terus kon ngono, itu berarti menghina tamumu kan gitu kan. Ya, jadi di Ma'iyah kita terangkan semua peta titik-titik titik-titik ilmu dengan proporsinya masing-masing. Kita harus lengkap. Saya sama Bu Mega dipermusuhkan. Bu Mega tidak sedikit pun terpengaruh dan Bu Mega tetap meminta saya datang ke sini. Dan sekarang dipertemukan dengan putrinya. Coba. Kok sekarang kok ketemunya? Pokoknya Mbak Puan yang ngasih. Oh, itu kan ini konotasi, itu namanya konotasi. Ya. Kadang-kadang orang dihukum karena konotasi orang lain toh. Itulah pikiranmu dewe. Itu kan perasaan adik saja, ya toh. Gitu, tapi kita bahagia malam ini. Kita optimis untuk Indonesia masa depan, ya. Anda adalah generasi emas. Anda adalah orang yang dijadikan oleh Allah, oleh Tuhan untuk mewarisi kekuatannya demi masa depan bersama. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhumul warithun. Aku berjanji kata Allah kepada semua hamba-hambaku di muka bumi yang diinjak-injak, yang dilemahkan. Dia akan aku warisi kekuatanku dan akan aku jadikan pemimpin di masa yang akan datang. Anda adalah pemimpin masa depan, ya, ini ya. Ya gak nasional tok, ya di kampung barang ndak masalah, Kita ndak butuh kebesaran, kita tuh butuh kesungguhan, kita Bu ya. Kata beliau tadi, meskipun kecil saya ingin jadi bagian dari yang membangun Indonesia kan gitu kan. Jadi ndak apa-apa ketua RT ndak apa-apa, PDIP ranting ndak apa-apa, asal pengayoman, gitu ya. Jadi mulai malam hari ini Mbak Puan bahkan merespon, loh enggak bisa PDIP mengayomi semuanya. Kalau gitu kalimatnya gini, semua pihak, semua golongan, semua parpol, semua ormas, semua kelompok saling mengayomi satu sama lain. Gitu aja, kok repot gitu. Gitu aja kok repot kata Gus Dur ya. Gitu. Cuman saya nggak pakai. Wis kangen kayak ya. Gitu. Gus pokoknya sampean jadi presiden nanti jangan berhubungan lagi dengan Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul itu ada dua bersaudara, satu Nawang Wulan itu Kanjeng Ratu Kidul. Terus ada adiknya namanya Nawang Sih itu Nyi Roro Kidul. Jadi Anda selama itu salah kaprah. Yang Anda maksud Nyi Roro Kidul sebenarnya adalah Kanjeng Ratu Kidul kakaknya, gitu kan. Jadi itu ada dua bersaudara. Saya sering ketemu di Selatan Keraton di Jogja sana gitu. Saya sering ketemu. Ya salam ya. Sampean adiknya Mbak Yuni. Nek sampean adiknya aku Mbak Yuni, sampean Mbak Yuni aku adiknya gitu ya. Anggitmu kondok sing glontak kabeh ya gelem arek-arek iki. Dapurane arek-arek gitu. Gitu teman sekalian, itu semua saya pelajari loh teman sekalian. Semua Bu, Mbak Fian, semua saya pelajari. Sekarang ini saya sedang bikin drama judulnya Reriungan. Ya, Reriungan itu artinya judulnya melungsungi. Melungsungi itu Bu lahir kembali. Kalau ular ganti kulit, kalau lobster, udang ganti ragangan. Kalau ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Kalau Garuda umur 40 tahun, Garuda akan mencakar-cakarkan cakarnya di batu-batu padas di gunung sampai tanggal. Paruhnya ditotol-totolkan di batu-batu padas sampai tanggal. Bulunya dibikin rontok, kemudian di antara 10 Garuda akan ada 3-4 yang lahir kembali, bulu-bulunya tumbuh kembali paruh dan cakarnya, kemudian menjadi Garuda yang sakti perkasa. Dan aku minta PDIP dan Anda semua adalah Garuda yang sudah melungsungi dan menjadi Garuda baru. Garuda baru yang akan melanglang buana dan memimpin kesejahteraan seluruh dunia. Ini doa saya sangat serius. Bahwa tidak terkabul sudah biasa. Tapi kalau ternyata kabul jangan kaget. Allah penuh kejutan, betul enggak? Jangan kaget. Ternyata loh saya dulu jilbab itu kan saya perjuangkan
sekedarnya saja ternyata kabul kok. Sekarang semua jilbaban, 98% muslimah di Indonesia jilbaban. Wadam jilbaban kurang lebih. Pengemis jilbaban, petani-petani di sawah jilbaban. Dikabulkan oleh Allah apa yang saya perjuangkan, padahal saya juga tidak berjuang amat, tidak sampai ngoyo-ngoyo ya tidak. Pokoknya menyadarkan saja bahwa wanita itu boleh memilih apa yang nyaman untuk dia, termasuk jilbab gitu tok gitu. Ternyata dikabulkan oleh Allah, meskipun saya tidak dapat royalti dari toko-toko penjual jilbab gitu ya. Tidak ada masalah, saya tidak minta jasa, saya tidak minta apapun, saya tidak minta reward dari Anda. Aku tidak peduli engkau menghargai aku atau tidak. Aku tidak peduli engkau mengapresiasi aku tidak. Aku tidak peduli, aku hanya harus memastikan bahwa aku ridho dengan semua yang aku alami di dunia ini, supaya nanti kalau aku mati tidak menjadi hantu. Sebab kalau engkau belum ridho hatimu dalam hidup ini, begitu kau mati, kau jadi hantu. Maka di drama Mulung Sungu itu semua namanya saya ambil dari nama jin dan malaikat. Tidak ada yang nama manusia. 92 orang yang ikut main drama itu. Semua namanya nama jin. Dan saya sudah minta kepada pimpinan-pimpinan jin itu dari Merak sampai Madura. Sudah saya temui mereka semua, minta izin namamu saya pakai untuk drama. Karena Indonesia sangat butuh melungsungi, harus ada kesadaran baru, harus ada cinta yang baru, yang refresh ya, harus ada kebersamaan yang baru, harus ada reriungan yang baru gitu. Maka mereka kemudian mengizinkan dan tidak mengganggu pentas saya. Meskipun pemainnya sudah saya kasih sangu, kalau nanti kamu diganggu macam-macam baca ini dan sebut namaku, saya bilang gitu. Pokoknya jin kerungu jenengku itu, oh sampean melok mak iya, ngono akhirnya. Iya, jadi saya kan tidak pernah kejam sama jin. Saya kan tidak pernah siaran TV terus, nama takunu, ya tibikumullah. Kan tidak pernah. Terus jinnya tak ambil masukin botol. Tidak loh. Saya selalu baik-baik sama jin. Saya selalu bergaul baik. Dan saya tidak melanggar perintah Allah untuk bekerja sama dengan jin. Saya tidak pernah kerja sama. Bahkan saya tuh kasihan sama setan, sama iblis itu, saya tuh tidak tega. Dari dulu sampai sekarang setan iblis itu tidak bisa nggoda saya coba. Kan kasihan. Betul enggak? Pekewo saya kadang-kadang ingin saya turuti dikit-dikit gitu loh. Tapi tetap tidak berani juga. Jadi itu kalau sama manusia itu Masya Allah udah. Baik kalau sama, jadi makihan kita tadi kan ada teman PDIP yang Mas Adian ya. Mas Adian kan bilang, loh saya kan Kristen, masa saya masuk forumnya Cak Nun. Terus Mbak Indah menjawab, di forumnya Cak Nun itu jangankan orang Kristen, jin setan masuk boleh. Betul enggak? Setan salah apa Mas? Aku takut setan salah apa? Kok setan jadi kambing hitam di Indonesia? Asal ada orang jahat yang disalahkan setan toh? Setan salah apa? Dia memang tugasnya seperti itu dan dia tidak bisa berubah. Kalau Anda bisa berubah, Anda adalah makhluk kemungkinan. Kalau setan, iblis, makhluk kepastian, dia tidak bisa apa-apa. Harus seperti itu. Kalau Anda kan boleh berubah. Anda mungkin ini, mungkin itu, mungkin baik, mungkin buruk. Jadi kan mending jadi manusia. Maka saya kasihan kepada setan, tidak tega. Jadi kalau saya ketemu mereka malam-malam berduyun-duyun mesake gitu ya. Kasihan. Jadi gitu Mas. Ini pemikiran-pemikiran seperti ini saya tidak ngarang. Ini beneran, ini beneran. Maka saya juga sangat bersungguh-sungguh dengan acara malam hari ini, Mbak Puan ya dan semua teman ya. Dan saya hitung semua sisinya Mas Hasto. Saya hitung semua sisinya karena saya ini mencintai Indonesia dengan poke nyawaku. Sak pok-poke nyawaku. Saya mencintai karena apa loh? Karena Indonesia bukan Muhammad, bukan Ibrahim loh. Indonesia itu ciptaan Allah yang aku diletakkan di situ, maka aku wajib mencintai Indonesia sebagai perintah Allah. Tahu enggak? Oke, sebentar lagi waktunya habis ini. Saya sudah dikasih peringatan. Ya, Mbak. Oke, saya akhiri yang omongan saya. Kalau masih ada satu pertanyaan boleh untuk Mbak Puan lagi, satu lagi boleh. Oke Mas, ini Mas. Perempuan. Ya Mbak, ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya Ketua Ranting dari Tanjung Barat, PDIP. Di saat ini sangat banyak saya lihat dan saya merasa miris dengan kelakuan kita sebagai bangsa yang tega membuat keonaran di bangsa sendiri. Yang menjadi pertanyaan saya singkat saja Ibu, Bapak. Bagaimana cara kita sebagai bangsa Indonesia dalam melakukan pertahanan dari ancaman perpecahan dan memperkokoh NKRI dari dalam maupun luar bangsa? Itu saja, terima kasih. Kalau saya yang jawab, ini dari PDI Perjuangan untuk PDI Perjuangan. Jadi Cak Non yang jawab. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuat pertahanan dari ancaman-ancaman persatuan. Ancaman internal kan, kita sendiri kan yang rewel, kita sendiri tidak ikhlas kan. Kita itu tidak ikhlas satu sama lain, betul enggak? Kita itu distrust satu sama lain, cemburu satu sama lain, iri, dengki satu sama lain, benar enggak? Itu bisa antar orang, antar golongan gitu kan. Sehingga kalau ada orang menang, luar biasa mangkelnya, kan gitu kan seterusnya ya. Jadi itu soal kepemimpinan. Maka hati-hati milih pemimpin berikutnya. Diamati betul, dirasakan betul pemimpin berikutnya gitu ya. Itu soal kepemimpinan. Harus ada, itu cukup satu orang kok yang memberi contoh, yang menjadi kepala ular, kepala naga ini satu orang aja. Yang nanti kepalanya kemana semua badan dan ekornya akan ikut. Jadi menurut saya itu soal keteladanan seorang pemimpin gitu Mbak. Jadi pemimpin yang bukan hanya pinter tapi juga baik, bijaksana, sabar dan lengkap. Namanya juga pemimpin harus lengkap, kan gitu. Dan Mbak Puan tadi menunjukkan bahwa dia punya kelengkapan seperti itu. Ya, tinggal dikembangkan dan dimatangkan kan begitu. Jadi menurut saya itu Mbak, mau diapain? Wong sekarang dikasih tahu yang benar nggak mau. Gitu. Apakah orang Indonesia bodoh? Enggak. Apakah orang Indonesia enggak tahu? Mereka memang enggak, bukan enggak tahu, mereka itu enggak mau tahu toh. Dalam banyak ini enggak mau tahu, bukan enggak tahu. Jadi kadang-kadang kita tuh bukan bodoh tapi jahat. Nah makanya supaya kita tidak jahat satu sama lain, dibutuhkan pengayoman seorang pemimpin yang mengamankan semua pihak. Ya. Dan itu sudah ada di Indonesia. Sudah ada, sudah dikasih oleh Allah di tengah-tengah bangsa Indonesia. Orang yang menjadi orang tua dari semua orang, orang yang mengayomi semua orang yang bikin setiap pihak itu aman, dilindungi. Dan itu ada, makanya di Indonesia kan ada pawang, ada Panembahan, ada Punokawan. Pawang itu apa Mas? Kalau pakai ilmu barat, menaklukkan macan itu kan pakai lasso kayak, pakai karate kayak gitu ya. Kalau pakai ilmu timur mungkin pakai dikasih makan dulu, dirayu, terus baru ditali gitu ya. Kalau pawang enggak. Kalau orang timur bisa menjadi pawang, pawang itu pokoknya macan itu kalau ada pawang dia langsung jinak, ikut. Nah kita butuh manusia pawang di Indonesia, dan sudah ada manusia pawang di Indonesia. Tinggal engkau ikhlas apa tidak menerimanya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah engkau benar-benar mau berjaya dan bangkit kembali sebagai bangsa Indonesia yang sejati. Bukan bangsa Indonesia yang dihapusi Belanda, dihapusi Cina, dihapusi Amerika, dihapusi Israel. Disuruh pindah-pindah ibu kota oleh orang lain. Ya. Saya jangan ditanya apakah saya setuju atau tidak setuju kepada pemindahan ibu kota. Jangan tanya saya, wong yang bikin saja tidak pernah tanya saya kok. Kok kontak-kontak aku lah apa aku gitu kan. Gitu ya. Kadang-kadang kita itu mencari informasi tidak salah kaprah. Ada artis cerai gitu, wartawannya ngejar saya, Cak, apa pendapatmu? Lo yang cerai aja enggak nanya saya, kok kamu yang nanya saya. Tadi angel Indonesia itu angel. Gitu ya. Ya teman sekalian, menurut saya jawaban saya kepada ibu saya tadi adalah, ayo dari skala yang kecil sampai menengah sampai nasional, kita temukan orang yang betul-betul bisa mengayomi dan mengamankan semua pihak. Itu aja kuncinya. Nah terjemahnya nanti bisa sampai ke konstitusi, sampai ke tata hukum, sampai ke birokrasi nanti terjemahnya. Tapi intinya itu pengayoman.
Kul a'udzu bi rabbin nas itu nomor 1. Baru kalau terpaksa malikin nas, kalau terpaksa lagi baru ilahin nas. Itu metodologi politik dan sosial dari Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nas itu. Itu betul-betul karena Quran itu petunjuk. Bahkan dia obat, penyembuh. Kalau buku-buku berjuta-juta lainnya itu informasi tapi belum tentu benar, belum tentu baik, belum tentu bermanfaat. Kalau kitab suci Quran dari Allah itu pasti benar, pasti merupakan petunjuk dan pasti mencerahkan, pasti menjadi obat dari segala macam penyakit, solusi bagi segala macam persoalan gitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Bu, kita akhiri ya Bu ya. Kita semua tepuk tangan untuk Mbak Puan. Kita doakan Tuhan membimbingnya sampai ke tempat yang terbaik untuk beliau maupun bagi Allah sendiri dan bagi bangsa Indonesia gitu ya. Aku gak usah kok dangano gak apa-apa, sing ngene iki aku wis. Aku iki sing ngene iki. Saya itu paling bawah, jadi Anda tidak bisa menjatuhkan saya. Gitu? Tidak mungkin Anda bisa menjatuhkan saya karena saya sudah di bawah kok. Kok tiba nang di meneh aku iki. Kecuali kalau lebokno jumbleng gitu kan. Nah kalau Mbak Puan kan di atas, bisa dijatuhkan. Makanya kita doakan jangan berani-berani punya niat untuk menjatuhkan Mbak Puan gitu ya. Tapi kalau saya tidak bisa dijatuhkan bukan karena saya hebat, karena saya sudah di sini dijatuhkan kemana lagi saya. Saya sudah terpojok mau disorong kemana lagi, didesak kemana lagi kan gitu ya Mas ya. Nah Anda di mana? Anda di bawah apa di tengah apa di atas? Bawah toh? Beruntunglah orang-orang yang berada di bawah karena tidak bisa jatuh lagi, tidak bisa lebih rendah lagi, betul tidak? Fatu balil ghoroba kata Rasulullah SAW gitu ya. Oke sekarang kita akhiri dengan satu nomor bersama-sama yang kita nyanyikan apa ya? Sholawat nggak apa-apa. Gini aja, kolam susu ya, supaya kita nikmati Indonesia yang, tapi semua nyanyi ya. Oke, nanti endingnya baru doa bersama ya. Oke, yuk kolam susu aja. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topat kau temui. Ikan dan udang menghampiri diri. Lebih keras. Bukan lautan. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke teman-teman sekalian, sekarang saya mohon satu Al-Fatihah. Kita peruntukkan bagi Mbah Soekarno, kepada Mbak atau Ibu Megawati, Mbak Puan, dan Pak Taufik Kemas ya. Al-Fatihah kita niati untuk beliau semua gitu ya. Al-Fatihahnya kan tidak hanya satu karena jumlah Anda kan banyak. Jadi insya Allah berlaku Al-Fatihah sangat banyak gitu ya. Setelah itu kita sama-sama kun fayakun seperti biasanya ya. Jadi doa terakhir kita itu bukan saya yang berdoa, Anda yang amin, tapi kita semua mengajukan ghirah hati kita kepada Allah dengan meneriakkan jiwa dan roh kita, bukan meneriaki orang gitu ya. Ila hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW, untuk 3 mbah-mbah kita dan keluarga para proklamator kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Selamat kembali ke rumah masing-masing, selamat berkah, lancar ekonominya, nafkahnya, semuanya ya, rukun keluarganya, dan tenang hatinya, cerdas pikirannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat Berkebun, saya Kemal. Selamat datang di Sekolah Berkebun. Pada kesempatan kali ini, Kemal mau sharing-sharing tentang yang namanya yellow trap. Apa sih yellow trap? Yellow trap adalah jebakan yang berwarna kuning. Nah, yellow trap ini digunakan untuk mengatasi hama yang ada di sekitar kebun teman-teman. Jadi yellow trap ini berfungsi untuk menangkap hama tersebut. Biasanya ada kumbang-kumbang, ada kupu-kupu, ada kutu-kutu yang bisa terbang, bahkan biasanya walang-walang dan hama lain pun bisa menempel di yellow trap. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Sangatlah mudah. Yang pertama, siapkan botol, yang kedua adalah cat, yang ketiga adalah lem. Jadi kita bisa menggunakan botol bekas dan botol-botol lainnya. Selanjutnya, kita bisa membuka cat, wadah cat seperti ini. Kita bisa campur aduk dulu. Ada beberapa opsi, Sobat Berkebun. Bisa kita cat di bagian luar dan juga bisa dimasukkan ke dalam. Nah, ini kita menggunakan trik yang dimasukkan ke dalam medianya. Kita masukkan secukupnya saja. Ketika sudah, nah nanti kita ratakan seperti ini, Sobat Berkebun. Yang tujuannya adalah nanti warnanya akan berwarna kuning semuanya. Nah, jadi bisa menggunakan botol yang berukuran besar ataupun botol yang berukuran kecil, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, Sobat Berkebun, ketika sudah berwarna kuning merata seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan lem yang sudah kita siapkan. Nah, silahkan bisa merek apa saja yang bisa digunakan. Yang penting adalah bau dari lem ini untuk mengundang dari hamanya. Jadi hamanya tertarik bau dari lem tersebut. Selanjutnya adalah kita memberikan lem secara merata dari atas hingga ke tengah. Tidak perlu sampai bawah karena lemnya ini akan turun ke bawah. Karena lemnya ini juga bersifatnya cair, jadi mudah sekali untuk dileletkan atau mudah sekali untuk diberikan kepada botol. Kita coba, kita tekan, kita lihatkan di paling depan seperti ini. Nah, tidak perlu lemnya memutar, tapi botolnya saja yang memutar seperti ini. Nah, dari depan, dari atas, kita turunkan seperti ini, sehingga nantinya seluruh botol ini akan ada lem yang merekat. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah, bisa dipraktekkan dan bisa dilakukan. Dan ini dilakukan sampai penuh di bagian atas dan di bagian tengah. Dan tidak perlu sampai bawah. Seperti ini Sobat Berkebun. Nah, kita lakukan seperti ini, kita ulangi kembali sampai bagian tengah. Nah, ketika sudah bagian tengah, kita balikan lagi ke atas. Tujuannya agar seluruh botol ini ada lem. Fungsinya nanti hama-hama akan melekat dan tidak mengganggu tanaman utama dari teman-teman. Setelah pembuatan yellow trap telah selesai, medianya sudah berwarna kuning, sudah dilem juga dengan menggunakan lem perekat. Saya akan memasang di tempat tanaman anggur atau budidaya anggur. Kita gantungkan di atasnya. Sobat Berkebun, itu tadi adalah cara pembuatan yellow trap yang dapat Sobat Kebun lakukan di rumah maupun di kebun. Selamat mencoba! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heviarita Gunaryanti Rahayu dari Dapur Mbak Ita, buka 24 jam. Kita mau menyiapkan menu buka puasa es duo melon. Kenapa duo? Karena ada satu melon yang berwarna oranye, kemudian satu yang berwarna hijau. Jadi ada yang bisa dibuat bulat, kemudian diserut seperti belewah gitu ya. Kemudian kita siapkan selase, ini kita rendam sehingga bisa mekar seperti ini. Jangan lupa
karena ini untuk buka puasa kita butuh ada es batu. Ini melonnya. Melon ini banyak sekali dijumpai dimanapun, di pasar tradisional, di supermarket, atau kalau bisa juga kita bisa nanam sendiri. Jangan lupa sirup rasa melon. Cara membuatnya kita bisa menentukan sendiri gitu ya, pengen semuanya serut bisa, semuanya bulat-bulat bisa gitu ya. Kemudian kita campur ini, kemudian yang hijau biar variasi dan biar menarik. Ini kemudian kita berikan yang orange. Ini baru kita serutnya ditaruh di sini. Kemudian kita berikan bisa berikan sirupnya. Sirup melon ini baunya sangat harum, sangat segar, dan cocok untuk minuman berbuka puasa. Kemudian kita tinggal tambahkan toppingnya, yaitu selasih. Ini sudah direndam dengan air. Nah, ini sangat cantik sekali. Kita bisa berikan daun mint. Daun mint ini juga ada di sekolah berkebun. Jadi kita tidak perlu harus beli di pasar atau di supermarket. Kita bisa mengambil dari kebun kita sendiri. Es duo melon sudah siap, dan tentu kalau ibu-ibu, bunda-bunda penasaran menunya ada di mana, bisa dilihat di aplikasi Media Pintar Perjuangan. Selamat menikmati.